Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3017 sampai bab 3020, apa? Aliansi Langit Hitam. Yang lain gemetar, dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Mereka juga mengenalinya, terutama beberapa orang yang dekat dengan Sui Qingqing. Bukankah mereka sama yang melarikan diri di depan? Di manakah tempat di aliansi Langit Hitam ini? Mereka melihatnya sekilas. Setidaknya ada ratusan orang di sekitar. Apakah ini merupakan tikaman terhadap sarang aliansi Langit Hitam? Mengapa ada begitu banyak orang? Itu luar biasa. Biarkan aku memberitahumu di mana ini adalah markas besar aliansi Langit Hitam. Kamu sangat berani. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu hanya buru-buru melakukannya. Kamu jangan lari, kamu dan dia sendiri yang mengantarkannya ke pintunya, hahaha. Mendengar tawa semua orang menjadi gila. Apa? Markas besar aliansi Langit Hitam? Sui Qingqing dan 7 orang lainnya menjadi gila. Bagaimana mereka bisa sampai ke markas Black Sky Alliance? Biarpun mereka terbunuh, mereka tidak akan datang ke tempat ini. Benar, tiba-tiba mereka teringat pada Ye Junlin. Sebelum koma, Ye Junlin mengikatnya dengan tali. Ingat itu dia, bajingan ini, dia benar-benar membawa kita ke markas besar aliansi Langit Hitam, aku akan membunuhmu. Teriak Sui Qingqing, sialan, dia benar-benar menipu kita. Fan Yunpeng hampir meledak amarahnya, bagaimana bisa ada bajingan seperti itu, ah. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa Ye Junlin meminta mereka untuk berterima kasih. Tetapi semua orang memperlakukannya seperti itu. Mereka semua mengatakan bahwa Ye Junlin menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Dia juga mengatakan bahwa Ye Junlin menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu karena dia jatuh cinta pada kecantikan Sui Qingqing dan Si Mengxiang dan ingin mendapatkannya. Pada akhirnya, mereka bahkan berkata, kami diselamatkan olehmu. Kami akan diselamatkan oleh orang lain tanpamu. Hidup kami tidak boleh terputus. Kami tidak akan mati di tangan aliansi Langit Hitam. Bahkan tanpamu, Tuhan juga akan memotong orang-orang dari aliansi Langit Hitam sampai mati. Ini benar-benar tidak masuk akal. Di mana Tuhan bisa membunuhku? Pada saat bahaya, itu berarti langit tidak berfungsi dengan baik dan bumi serta bumi tidak merespon. Apakah ada orang lain yang bisa datang untuk menyelamatkan? Mereka bukan malaikat, dan mereka tidak menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Mengapa orang lain harus menyelamatkannya? Untung saja dia bertemu Ye Junlin dan membantu mereka menangani aliansi Langit Hitam. Semua orang merasa seperti cermin di hati mereka. Tanpa Ye Junlin, mereka semua akan mati hari ini. Sui Qingqing dan yang lainnya juga akan menghadapi akhir yang tragis karena menjadi target. Akibatnya, mereka menjadi terbiasa mendominasi, dan tidak satu pun dari mereka adalah orang baik atau orang baik. Bagaimana Anda tahu cara bersyukur kepada orang lain? Ada baiknya jika tidak harus disapu. Ini adalah perilaku normal mereka. Masih menghina Ye Junlin seperti ini, Ye Junlin hanya ingin melihat apakah sekelompok orang ini bisa lolos dari bahaya jika dia tidak menyelamatkan mereka. Dipahami, pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Junlin mengirim mereka ke markas Black Sky Alliance. Hanya untuk memverifikasi pernyataan absurd mereka, tanpa Ye Junlin yang menyelamatkan mereka, mereka bisa melarikan diri dari aliansi Langit Hitam. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, Tuhan akan menurunkan hujan guntur dan membunuh orang-orang aliansi Langit Hitam. Saya kira Ye Junlin mengirim mereka ke sini hanya untuk melihat apakah itu seperti yang mereka katakan. Mungkin seseorang melihat dari kegelapan, setelah Sui Qingqing dan yang lainnya menyelesaikan semua ini, mereka tanpa sadar melihat ke tempat yang lebih tinggi di sekitar mereka. Mereka sangat mengharapkannya, Ye Junlin benar-benar mengamati dari tempat yang tinggi. Sekarang kamu berada di tangan Black Sky Alliance, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa seberuntung itu dan seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Beberapa orang dari Black Sky Alliance tertawa liar. Tidak ada yang tersisa, di mana orang bisa datang untuk menyelamatkan mereka.
Untunglah mereka bertemu dengan seorang master dan menyelamatkan mereka. Mereka merusak seluruh keberuntungan mereka, merekalah yang mencari kematian mereka sendiri. Dan itu semua salah mereka sendiri. Bagaimana Anda bisa memperlakukan dermawan Anda seperti itu? Bukankah pantas untuk mengucapkan terima kasih? Salahkan juga sang dermawan karena memiliki niat buruk. Secara paksa membawanya ke masalah lain, baru pada saat inilah saya menyadari bahwa itu adalah sang dermawan. Baru pada saat itulah saya tahu bagaimana menghargainya. Menyesali, saya sangat menyesalinya, mereka menjadi gila. Anda tidak bisa menyalahkan Ye Junlin atas semua ini. Salahkan saja diri Anda sendiri karena bermulut kejam. Mereka bilang kamu bisa kabur tanpa menggunakan orang lain. Sekarang adegan itu muncul kembali, mari kita lihat bagaimana Anda bisa lepas dari cengkeraman Black Sky Alliance. Ayo, ambil, orang-orang dari aliansi Langit Hitam mengambil tindakan dan mulai mengambil materi surgawi dan harta duniawi dari mereka. Setelah beberapa saat, harta semua orang dilucuti. Yang tersisa hanyalah membaginya, hehe. Semua orang memandang semua orang dan memberikan senyuman menakutkan. Sui Qingqing dan yang lainnya ketakutan. Semua orang panik. Saya sangat menyesalinya, jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih kepada Ye Junlin. Salah, saya harus berlutut dan bersujud 100 kali untuk membalas anugerah penyelamatan nyawanya. Tapi di manakah obat penyesalan di dunia ini? Saat ini, saya melihat seorang pria kekar dengan tinggi sekitar 2 meter. Dia sebenarnya memimpin 7 atau 8 serigala jahat ke lapangan. Setelah terpengaruh oleh energi spiritual, kedelapan serigala jahat ini menjadi lebih besar dan aura mereka menjadi lebih menakutkan. Kalau begitu ini akan menjadi hartaku, pria kekar itu memandang Fan Yunpeng dan yang lainnya dan tersenyum. 8 serigala bermutasi yang dipegangnya tidak bisa lagi menahan bau darah. Berteriak dengan marah pada Fan Yunpeng dan yang lainnya. Ah, selamatkan kami salah. Fan Yunpeng dan yang lainnya berjuang mati-matian. Tidak ada gunanya menelepon siapapun sekarang. Penyesalan tidak ada gunanya, mereka berdoa agar seseorang turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Tapi itu tidak mungkin, satu-satunya yang jatuh dari langit adalah serigala bermutasi yang telah kelaparan selama 3 hari. Setelah pria kekar itu melepaskannya, 8 serigala mutan bergegas menuju Fan Yunpeng dan 5 lainnya. Bang bang bang, awalnya mereka masih bisa meronta, tapi kemudian terdengar semburan jeritan. Serigala mutan ini terlalu kuat, bahkan jika mereka tidak terluka, mereka tidak dapat ditangani pada puncak kekuatan mereka, apalagi jika mereka terluka seperti ini. Segera mereka menjadi makanan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tulang seperti serigala jahat ini tidak akan lepas. Sui Qingqing dan Si Mengxiang menyaksikan semuanya dari samping. Pemandangan mengejutkan dari rekan mereka yang dimakan serigala, tanpa meninggalkan apapun. Mereka semua menjadi gila karena ketakutan, tubuhku tidak bisa berhenti gemetar. Keringat dingin pun terus keluar, mereka hampir menjadi bodoh. Sangat menyesal, 2 orang menangis sampai bunga pir basah karena hujan. Sosok Ye Junlin ada di pikirannya. Apa yang terjadi dengan meminta maaf dan berterima kasih padamu? Hanya bicara, jadi bagaimana jika Ye Junlin menginginkannya? Bukankah menyenangkan menjalin hubungan dengan orang yang super kuat? Melihat teman mereka seperti ini, mereka semua menangis. Mereka milik kita, semua orang di aliansi Langit Hitam tampak gila saat melihat 2 wanita cantik Sui Qingqing. Angkat mereka berdua dan pergi, nasib mereka akan lebih buruk dari Fan Yunpeng dan yang lainnya. Pada akhirnya mereka berdua harus mati, dan mereka mati karena penyiksaan, baik fisik maupun mental. Setidaknya Fan Yunpeng dan yang lainnya meninggal dengan cepat tanpa banyak rasa sakit. Tapi Sui Qingqing selanjutnya akan sangat menderita. Kedua orang itu berjuang mati-matian, tetapi tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Orang yang menyelamatkan mereka berubah menjadi musuh mereka. Hahaha, sudah diantar ke rumahmu. Kenapa kamu kesulitan? Hahaha, semua orang di aliansi Langit Hitam tertawa. Tidak rugi, saya mendapat begitu banyak harta alam dan duniawi, dan 2 keindahan. Melihat semuanya sudah berakhir, Ye Junlin pun pergi. Ternyata Tuhan tidak akan membunuh mereka, kamu berbohong.
Ye Junlin hanya ingin memverifikasi apakah yang mereka katakan itu benar. Hasilnya tidak, terdengar teriakan dari lembah. Ye Junlin juga pergi. Dia terus menjelajahi area terlarang tingkat pertama, mencoba menemukan beberapa materi surgawi dan harta duniawi. Itu benar-benar memungkinkan dia mengumpulkan beberapa barang bagus. Hanya saja waktu pemulihan energi spiritual terlalu singkat. Jika tidak, dengan asupan energi spiritual yang kaya ini, dalam beberapa tahun, pasti akan ada obat ajaib. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri, waktunya terlalu singkat. Memang benar harta surga dan bumi ada di mana-mana saat ini. Namun, harta surga dan bumi yang dapat menghilangkan racun Junjun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terakumulasi, dan pasti tidak akan tersedia dalam waktu singkat. Harapan masih ada pada Yan Zhangsheng dan obat ajaib yang dimilikinya. Sungguh, sekarang masalah Gritsia Miracle Doctor tidak bisa lagi disembunyikan. Dikenal di seluruh dunia, kekuatan setiap negara menampilkan tampilan yang gila dan membara. Tidak masalah apakah dia dokter ajaib atau bukan. Lagi pula, selama itu bukan penyakit yang sulit atau rumit, kondisi fisik seseorang saat ini bisa diatasi hanya dengan menyerap sebagian energi spiritual. Yang paling dipikirkan semua orang adalah kemampuan Yan Zhangsheng untuk mengubah fisik manusia dan menciptakan dewa. Selama masa ini, banyak cara buatan untuk menciptakan dewa telah bermunculan. Di antaranya, metode melawan Hydra di kerajaan beruang adalah yang paling efisien. Berhasil menciptakan dewa, sudah siap untuk memulai produksi massal. Namun efisiensinya tertinggal jauh dibandingkan Yan Zhangsheng. Pada dasarnya, selama sumber daya dan personel tersedia, Yan Zhangsheng akan hampir 100% efektif. Bagaimana hal ini bisa membuat orang tidak serakah? Semua orang menginginkannya, Daxia tentu saja mengharapkan ini. Seseorang pasti akan datang untuk merebut Yan Zhangsheng. Sangat sulit untuk mempertahankan Yan Zhangsheng. Mereka juga secara khusus memanggil Marsekal Tians untuk melindungi Yan Zhangsheng. Untuk tujuan ini, rencana bersama pengawal Yanlong dan rumah Tians adalah meminta dokter ajaib untuk menciptakan lebih banyak dewa untuk Daxia. Setelah berdiskusi, Yan Zhangsheng setuju. Ada banyak kandidat untuk menciptakan dewa, termasuk dari Tians Mansion dan dari Universitas Kunlun pada saat itu. King Long dan Qilin adalah pilihan pertama mereka. Dibutuhkan sumber daya untuk menciptakan dewa, itu membutuhkan banyak materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual. Harta surga, material, dan bumi digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat fisik setiap orang. Sedangkan kristal aura memastikan aura dengan kemurnian tinggi dalam jumlah besar. Tidak banyak inventaris di Daxia, setelah menciptakan dua dewa, sumber daya yang dihemat telah habis. Siapa yang akan mengandalkan sumber daya selanjutnya? Kamu Junlin, semua orang dengan cepat memikirkan satu orang, itu adalah Ye Junlin. Di masa lalu, hanya sekelompok orang yang menculik Ye Junlin karena moralnya dan menginginkan sumber dayanya. Sekarang semua orang membutuhkan sumber daya Ye Junlin. Yang terbaik adalah memisahkannya sedikit. Bagaimana kalau kita membahasnya dengannya? Dia kebetulan berada di Daxia. Ini kesempatan bagus bagi kita harus bergegas. Ye Junlin baru saja kembali, sekelompok orang muncul. 4 pemimpin pengawal Yanlong, jenderal berkepala naga dari Tians Mansion dan beberapa jenderal besar lainnya. Ada juga 2 dewa utama yang diciptakan oleh Yan Zhangsheng baru-baru ini, Long San dan Long Wu, 2 murid jenderal dewa berkepala naga. Apakah ada yang salah? Ye Junlin bertanya. Raja Yizi, Daxia sangat membutuhkan sumber dayamu sekarang. Sekarang dokter ajaib punya cara untuk membuat para dewa muncul, tapi kita kekurangan sumber daya. Kata jenderal berkepala naga. Keempat pemimpin Yanlong Wei juga menyatakan urgensinya. Saat ini, semua kekuatan besar sedang bersaing. Tidak ada dewa di Daxia, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Belum lagi bersaing dengan yang lain. Seorang dokter ajaib akhirnya muncul, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Raja Yizi berdampingan, kami tahu bahwa Anda menggunakan sumber daya ini untuk mendetoksifikasi Junjun. Junjun juga dari Tians Mansion kami tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya.
Sekarang kami hanya berharap Anda dapat mengambil sebagian darinya keluar, selesaikan kebutuhan mendesak. Selain itu, kami juga akan membujuk dokter ajaib, mungkin dia akan mendetoksifikasi Junjun. Dewa berkepala naga memperlakukan mereka dengan tulus. Memohon pada Ye Junlin, "Oke, jika kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya padamu." Kata Ye Junlin, faktanya, sumber daya dapat diberikan kepadanya. Tapi Daxia tidak menggunakannya sebelumnya. Sekarang saya sudah menggunakannya, tidak ada salahnya untuk memberi sedikit. Ye Junlin memimpin sekelompok orang ke pesawat otak Tuhan. Simpan beberapa dan berikan sisanya kepada mereka. Ye Junlin murah hati. Hampir seluruh sumber daya pesawat diberikan kepada Daxia. Semua orang kagum melihat begitu banyak sumber daya. Setelah Long San dan Long Wu melihatnya, mata mereka berbinar. Mereka membutuhkan sumber daya ini lebih dari orang lain. Bagaimanapun juga, menjadi dewa bukanlah akhir. Itu hanya menyerap banyak energi spiritual. Mereka bisa menjadi lebih kuat, namun, menjadi kuat membutuhkan sumber daya yang besar. Bukankah sumber daya di depan kita ada di sini? Mereka berdua bahkan berkata dengan penuh semangat, "Mengapa Anda tidak memberitahu kami rahasia sumber daya, kami mandiri?" Menurut pendapat mereka, Ye Junlin dapat menceritakan rahasia sumber daya kepada Kekaisaran Kiamat. "Mengapa kamu tidak bisa memberitahu mereka?" Ye Junlin menoleh dan melirik Long San dan Long Wu, "Tidak ada gunanya memberitahumu, kamu tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk menunjukkannya." Haha. Long Wu tersenyum menghina. Long San juga mendengus, "Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan, alasan apa yang kamu cari?" Keduanya sudah menjadi dewa, menurut mereka. Selama Ye Junlin menceritakan rahasia sumber dayanya, apakah mereka masih bisa mendapatkannya? Ye Junlin bisa mengeluarkannya sendiri, kenapa mereka tidak? Hanya karena saya tidak ingin memberitahu mereka. Aku hanya membuat alasan acak. Ye Junlin sangat ingin membawa mereka ke area terlarang tingkat pertama. Beritahu mereka rahasia sumber daya mereka ada di sini. Namun, setelah mereka mendapatkan sumber dayanya, mereka segera pergi mencari dokter ajaib tersebut tanpa henti. Waktu itu berharga. Setelah sumber daya tiba, segera ciptakan dewa. Negara beruang perang, di markas Hydra. Aneh, saya hampir berpikir dokter hebat dari Gritsia ini dapat mendetoksifikasi Putri Ye Junlin. Iya, mengapa dia begitu menolak Ye Junlin dan tidak akan mendetoksifikasi putrinya bahkan sampai mati? Ye Junlin tidak melawan bersamanya juga. Apakah ada festival? Apakah ada orang yang tidak ingin Ye Junlin mendetoksifikasi putrinya? Ini persis sama seperti ketika dia menghancurkan catatan transfusi darah sebelumnya. Bukan hanya Hydra yang berpikir begitu, tapi bahkan organisasi balas dendam Hydra juga bingung. Sebenarnya ada orang yang tidak ingin Putri Ye Junlin melakukan detoksifikasi. Dia dengan ketat mengontrol dokter ajaib itu dan menolak mendetoksifikasi dia apapun yang terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa ada dokter ajaib di Daxia, mereka semua mengira racun Junjun akan segera disembuhkan. Sekarang aku memikirkannya, aku terlalu khawatir. Tentu saja seseorang telah mengatur segalanya sebelumnya. Ye Junlin melihatnya kan? Ada banyak orang yang tidak ingin putrimu melakukan detoksifikasi, hahaha. Setelah menyerahkan sumber daya ke Daxia, Ye Junlin tidak menyangka mereka akan membujuk dokter ajaib untuk mendetoksifikasi Junjun. Dia sudah tahu bahwa Yan Zhangsheng tidak akan mendetoksifikasi Junjun hanya karena bujukan orang lain. Orang di belakangnya harus ditangani. Namun, orang-orang telah lama melihatnya, dan tidak ada petunjuk tentang orang atau kekuatan yang mengendalikan Yan Zhang. Tidak ada obat ajaib yang ada. Hal ini membuat Ye Junlin perlahan kehilangan kesabarannya. Dia sudah mulai mengerjakan pembalikan lainnya. Selanjutnya, saat mencari material surgawi dan harta duniawi, dia juga mencari keberadaan divisi penekan iblis. Ye Junlin tidak kembali malam itu, dan di markas sementara mereka. Junjun tidur di kasur es dan membeku untuk sementara. Ada lapisan ahli yang menjaga area tersebut. Ye Junlin tidak menyerahkan Jiao Tianyu dan yang lainnya kepada Daxia. Mereka juga harus membantu diri mereka sendiri dan melindungi keselamatan Junjun saat mereka tidak ada. Tapi baru malam ini, tiba-tiba sesosok hantu mendekat ke sini dengan cepat. Dia sebenarnya melewati semua ahli.
Bahkan rekan Jiao Tianyu lebih kuat dari dewa. Tapi tidak ada yang menemukannya.